Kalau tujuannya hidupnya bukan akhirat melainkan duniawi, maka pasti hidupnya terasa berat. Pikirannya dikejar-kejar dengan berbagai persangkaan, bagaimana kalau ia dipecat, bagaimana kalau atasannya meninggal, bagaimana kalau begini dan begitu. Keberlimpahan, keberuntungan, karunia yang berlimpah belum tentu membuat bahagia, bisa saja semua itu justru menjadi sumber timbulnya rasa gelisah dan cemas. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Agim, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silakan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Mengetahui segala kejadian, senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada kita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah memecah-mecah urusannya dan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Dia juga takkan mendapatkan dunia kecuali yang telah ditetapkan atasnya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah menghimpun urusannya, menjadikan kecukupan ada di dalam hatinya, dan dunia pun menghampirinya, sementara ia memandangnya sebagai sesuatu yang hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, kenapa hidup ini dirasakan berat? Pertama, karena tujuan hidupnya tidak jelas. Kalau tujuannya hidupnya bukan akhirat melainkan duniawi, maka pasti hidupnya terasa berat. Karena dunia ini sangatlah kecil dan sempit, maka orang yang ingin dunia dia pasti akan saling berebutan dengan orang lain. Dan dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin membuat haus, semakin dikejar semakin membuat tersiksa. Sedangkan yang ingin akhirat, sesungguhnya akhirat itu luas. Bagi para pencari akhirat, semua urusan dunia bisa menjadi pahala. Dicaci orang lain, bisa menjadi jalan penggugur dosa. Sedangkan bagi para pencari dunia, itu sangat berat dan menyiksa. Banyak hal yang dianggap pahit oleh pencari dunia, malah dianggap manis oleh pencari akhirat. Pencari dunia menyikapi musibah sebagai malapetaka dan kemalangan yang sangat berat. Diratapi seolah setiap babak dari hidupnya adalah kemalangan. Dinasehati agar bersabar malah terus mencari-cari alasan supaya diri pantas dikasihani. Sedangkan pencari akhirat akan menghadapi kesulitan hidup dengan bersabar, dan menyikapi kemudahan hidup dengan bersyukur. Baginya keadaan apapun adalah sama saja, yaitu sebagai ladang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ringan hidup yang dijalani oleh seorang pencari akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, menjalani hidup di dunia untuk kepentingan hidup di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, yang menyebabkan hidup kita terasa berat penyebab yang kedua adalah karena bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya makhluk itu sekuat apapun atau dengan kekuasaan sebesar apapun,
tiada pernah memiliki daya dan kekuatan kecuali karena Allah yang memberinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah, la haula wala quwata illa billah," karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat, la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali atas kehendak Allah, adalah pengakuan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang selain Allah adalah lemah, tiada berdaya, tidak memiliki kuasa apa-apa kecuali Allah yang mengkaruniakannya kepada mereka. Orang yang menyandarkan hidupnya kepada makhluk, misalnya kepada atasan, seolah hanya atasannya lah yang bisa menjamin rezeki dirinya dan keluarganya. Rela memenuhi perintah atasan tanpa peduli kebaikan atau kemunkaran, maka betapa terasa berat hidupnya. Pikirannya dikejar-kejar dengan berbagai persangkaan. Bagaimana kalau ia dipecat? Bagaimana kalau atasannya meninggal? Bagaimana kalau begini dan begitu? Sangat rumit dan menyiksa, hidupnya terasa sempit. Seorang istri yang terlalu menyandarkan hidupnya pada suami, maka akan resah gelisah, takut suaminya di-PHK, takut suaminya tidak naik jabatan sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Padahal suami bukanlah pemberi rezeki, suami adalah penerima rezeki, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami hanyalah jalan datangnya rezeki bagi istri. Jika seorang istri meyakini hanya Allah yang Maha Pemberi rezeki, maka akan tenang hidupnya, lapang hatinya. Sungguh keyakinan kepada Allah yang kuat akan mendatangkan ketenangan dan kemantapan diri kita dalam menjalani hidup. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyandarkan hidup hanya kepadanya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, sebab yang ketiga, yaitu karena jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Yunus ayat 107. Jadi, kalau Allah sedang menimpakan sesuatu hal kepada kita, apapun bentuknya, baik itu kemudahan maupun kesulitan, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa membuat hati kita tenang selain Allah. Keberlimpahan, keberuntungan, karunia yang berlimpah belum tentu membuat bahagia, bisa saja semua itu justru menjadi sumber timbulnya rasa gelisah dan cemas. Demikian pula dengan kesulitan hidup, sangat mungkin menimbulkan kegelisahan dan kecemasan. Rasa gelisah, cemas, galau, takut, itu semua timbul karena kita jauh dari Allah. Padahal hanya Allah yang kuasa melingkupi hati manusia dengan rasa tenang. Sekuat apapun manusia mengejar rasa tenang, bahkan hingga mengerahkan semua harta kekayaannya demi mendapatkan ketenangan, jika Allah tidak mengizinkan maka ketenangan tidak bisa didapatkan. Sedangkan, seseorang yang hanya dengan duduk bersimpuh di keheningan malam,
bermunajat memohon rahmat dan pertolongan Allah, maka sangat mudah bagi Allah untuk melimpahi ia dengan ketenangan. Nah saudaraku, hidup akan sangat berat bagi mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun kekuasaan seseorang, jika jauh dari Allah maka hidupnya akan terasa sangat berat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.